Yesus benar-benar mau memasuki ke dalam kehidupan orang-orang yang berdosa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu, semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jeripayamu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa-bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab Allah kita memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mahu makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa sahaja yang Kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahutan kita, Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kuasa Allah Israel agung
tengah-tengahmu. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Roh-lah yang memberikan kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi, yaitu Roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yohanes mewartakan, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membongkok dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Dia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Dia keluar dari air, Dia melihat langit terbuka dan Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah putra kesayanganku, Engkau berkenan di hatiku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, apakah Yesus perlu dibaptis sebenarnya? Sebab pembaptisan Yohanes adalah untuk pertobatan daripada dosa-dosa. Apakah Yesus berdosa? Memang tidak. Memang Dia bebas daripada dosa asal juga. Dia tidak berdosa. Dan mengapa Dia sendiri datang kepada Yohanes pembaptis dan mau dibaptis? Sehingga kan Yohanes juga kalau di dalam Injil yang lain pernah mengatakan, "Kenapa engkau datang untuk meminta baptis? Saya yang harus engkau baptis." Tetapi Yesus mengatakan, "Lakukanlah apa yang saya minta." Saudara-saudari, para ahli teologi, apabila
mereka mentafsirkan ini, merenungkannya, mereka mendapat kesimpulan bahwa kenapa Yesus mau dibaptis, berarti saudara-saudari, walaupun Yesus itu tidak berdosa, bebas daripada dosa asal, tetapi Yesus benar-benar mau memasuki ke dalam kehidupan orang-orang yang berdosa. Kalau Yesus tidak dapat mau memasuki terhadap kehidupan orang-orang berdosa, bagaimana mereka mau diselamatkan? Bagaimana Yesus terus dapat menyampaikan misinya? Sebab itu saudara-saudari, apabila melalui pembaptisan Yesus, Yesus dapat masuk ke dalam kehidupan orang-orang yang berdosa, yang memerlukan pertobatan, maka di sanalah dia dapat mengerjakan misinya, yaitu untuk membebaskan manusia daripada dosa, untuk mengampuni dosa-dosa, untuk menyembuhkan orang-orang berdosa, untuk menebus dan untuk menyelamatkan mereka. Inilah Yesus itu. Saudara-saudara terkasih, di dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus dilantik menjadi Mesias dan pembebas yang baru. Yesus dilantik dengan cara sederhana, dengan merendahkan diri, sama seperti manusia yang lain yang dipermatikan oleh Yohanes. Tetapi dalam proses yang sederhana dan penuh kerendahan hati itu, Allah sendirilah yang telah melantik Yesus untuk menjadi Mesias dan pembebas dengan kata-kata, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Kata-kata yang diucap ini tepat sama dengan yang tercantum dalam Mazmur yang memang dinyanyikan oleh pada hari perlantikan Raja Israel. Untuk peristiwa yang besar ini, Yohanes Pembaptis, yaitu sebagai mata rantai ataupun sebagai penghubung dari perjanjian lama dan perjanjian baru, telah menjadi saksi yang telah mempersiapkan semuanya dengan baik. Dengan peristiwa perlantikan itu, Mesias bakal tampil dan ia harus mundur. Tugasnya selesai. Ia tidak tergoda untuk terus mau berbangga diri, mau tetap berperanan. Di sana terletak kebesaran jiwa Yohanes Pembaptis. Begitu rendah hati. Yesus telah dilantik untuk menjadi Mesias dan pembebas. Kita termasuk pada orang banyak yang turut menyaksikan perlantikan itu. Kita dapat saja menerima perlantikan itu juga, menerima Yesus sebagai Mesias dan pembebas. Setiap orang yang dilantik, haruslah setiap pemimpin yang dilantik, rakyatnya harus menerima perlantikan itu. Dan Yesus menerima pengesahan perlantikan dari Bapaknya itu. Dia menerima suatu identiti baru daripada Bapaknya, yaitu engkaulah anakku, anak kesayanganku, kepadamulah aku berkenan. Maka di pihak kita haruslah menerima perlantikan yang datang daripada Allah di dalam diri pribadi Yesus itu. Tetapi kadang-kadang kita menolaknya, kita tidak mau menerima dia sebagai Mesias dan pembebas untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita benar-benar menerima dia sebagai Mesias dan pembebas, itu berarti kita mau bahwa dia hidup di dalam setiap pribadi kita. Pola dan jalan hidup Yesus harus menjadi pola dan jalan hidup kita juga. Bagaimana kiranya pola dan jalan hidup Yesus itu? Mari kita imbas kembali serba sedikit kehidupan Yesus itu. Ada seorang pria yang dilahirkan di sebuah kampung terpencil, anak seorang petani. Ia tumbuh menjadi dewasa di sebuah kampung kecil yang tidak terkenal, yang tidak dikenali. Ia bekerja pada sebuah rumah tukang kayu hingga usianya 30 tahun. Dan selama 3 tahun ia berkeliling mengajar orang banyak. Ia tidak pernah menulis buku. Ia tidak pernah bekerja di pejabat. Ia tidak pernah memiliki sebuah rumah. Ia tidak pernah berkeluarga. Seluruh hidupnya ia abadikan untuk sesamanya. Pengajaran dan perbuatannya sangat menyapa
sesamanya, khususnya orang-orang kecil, orang-orang hina, orang-orang miskin, orang-orang tergusur. Pada puncak pengabdiannya, ia mendapat penentangan, penolakan daripada orang-orangnya, daripada umum. Sahabat-sahabatnya lari, yang seorang bahkan mengkhianati dia, yang lain menolaknya. Ketika dia dihukum sebagai seorang penjahat, serdadu-serdadu menanggalkan pakaiannya. Setelah kematiannya, ia dikuburkan di perkuburan orang lain. Tetapi saudara-saudari, setelah hampir 20 abad, dia mempunyai pengikut paling ramai di muka bumi ini. Banyak dan setiap orang yang pernah hidup di bumi ini. Intisari dari seluruh perjuangan Sang Mesias ialah mengabdi kepada Allah dan kepada manusia, atau dengan bahasa Yesus sendiri, mewartakan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah, di mana manusia dapat mengalami kesejahteraan lahir batin, mendapat keselamatan, mendapat kebahagiaan sejati. Dan inilah pola kehidupan Yesus yang perlu kita ikuti dalam kehidupan kita, kalau kita benar-benar memegang dan menerima dengan sepenuh hati pelantikannya sebagai Sang Mesias dan pembebas daripada Allah. Saudara-saudari, seluruh hidup Yesus diabadikan untuk mewartakan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah. Secara konkret, Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu dapat dilihat dalam dirinya dan dalam pewartaan serta tindakannya. Kehadiran dan tindakan Yesus merupakan awal akan gambaran dari kerajaan Allah itu. Ketika ia mengelilingi Palestina sebagai guru dan pengajar serta berbuat baik, kerajaan Allah sebenarnya mulai dinyatakan. Pada saat orang mengalami bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tertawan dibebaskan, orang mati dibangkitkan, setan-setan diusir, dan sebagainya, maka Allah sebenarnya mulai merajai di dalam pribadi Yesus, di dalam diri Yesus. Segala warta dan tindakan Yesus itu sungguh suatu warta dan tindakan besar Allah yang menyelamatkan. Dan untuk itu, Yesus rela mempertaruhkan segala-galanya, termasuk nyawanya. Kesengsaraan dan kematian Yesus harus dilihat sebagai suatu tindakan kesaksian yang paling tinggi dan paling luhur, untuk menunjukkan bahwa pewartaannya tentang kerajaan Allah bukanlah soal main-main, bukan remeh-temeh, tetapi hal yang terpenting di dalam hal keselamatan manusia dan solidariti serta kasih Allah. Maka kebangkitan Yesus merupakan pembenaran dan pengakuan dari pihak Allah untuk menunjukkan bahwa pewartaan serta kesaksian Yesus tentang kerajaan Allah adalah benar. Ia sungguh putra Bapa yang terkasih, yang kepadanya Bapa berkenan. Amin.